Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kinematika reaksi yang merupakan tugas dari dosen matematika saya. Pada video ini kita akan bersama-sama menyelesaikan soal-soal yang berkaitan tentang kinematika reaksi. Kita tonton ya videonya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cindy Febriani dari kelas SF231A dengan NIM 332198223024 dengan dosen pengampu Ibu Farida Tuahuns, SPD, MSc. Nah, di dalam kinematika reaksi ini, kita akan menentukan order reaksi, tetapan laju reaksi, waktu paruh, dan persamaan laju reaksi. Nah, kita akan membahas tentang order reaksi. Apa sih order reaksi itu? Order reaksi adalah menunjukkan cara bagaimana konsentrasi atau reaksi mempengaruhi kerja laju suatu reaksi kimia. Nah, di dalam order reaksi ini terdapat rumus order 0 dan rumus order 1. Yang pertama itu ada konsentrasi. Pada rumus order 0, CT sama dengan C0 dikurangin KT. Sedangkan pada rumus order 1, len CT sama dengan len C0 dikurangin KT. CT ini merupakan konsentrasi waktu, C0 itu merupakan konsentrasi awal pada waktunya itu 0, K ini merupakan tetapan laju reaksi, dan T merupakan waktu. Len merupakan logaritma natural. Lalu selanjutnya ada tetapan laju reaksi atau K. Pada rumus order 0, nilai K sama dengan nilai B pada data order 0. Sedangkan pada rumus order 1, nilai K sama dengan nilai B pada data order 1. Nah, lalu selanjutnya ada waktu paruh. Pada rumus order 0, T1/2 sama dengan C0 dibagi 2K. Sedangkan pada rumus order 1, T1/2 sama dengan 0,693 dibagi K. Lalu selanjutnya ada persamaan reaksi. Pada persamaan ini, CT dan T hanya berupa huruf, tidak diganti dengan angka. Contoh pada rumus order 0, yaitu CT sama dengan 0,25 dikurangi 0,78T. Sedangkan pada rumus order 1, contohnya itu len CT sama dengan 0,25 dikurangi 0,78T. Lalu terdapat grafik pada order 0 dan order 1. Seperti yang dapat kita ketahui pada persamaan garis lurus, di sini kita sebut X dan sini kita sebut Y. Sedangkan pada kinematika reaksi pada order 0, di sini merupakan waktu dan di sini merupakan konsentrasi CT. Lalu pada order 1, di sini merupakan waktu dan di sini merupakan konsentrasi len CT. Lalu di sini kita akan membahas soal berdasarkan data tabel di samping dengan menentukan order reaksi, tetapan laju reaksi, waktu paruh, persamaan reaksi, dan kurva reaksi. Nah, sebelum menjawab soal tadi, di sini saya akan membahas tentang persamaan regresi linear. Nah, persamaan regresi linear ini dapat dicari menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini sudah saya tuliskan order 0-nya berdasarkan dari data dan tadi pada soal. Lalu di sini untuk mencari grafik dan nilai Y dan R kuadratnya ini kita harus menggunakan Microsoft Excel. Jadi di sini saya akan membuka Microsoft Excel terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuka Microsoft Excel. Nah, ini merupakan data dari soal yang sebelumnya sudah saya masukkan. Lalu di sini kita akan mencari konsentrasi dari di sini kita akan mencari konsentrasi dari len CT. Len CT. Nah, bagaimana sih cara untuk mencari
konsentrasi len CT ini, yaitu dengan cara kita sama dengan len buka kurung, klik pada tabel di sampingnya, lalu tutup kurung, enter. Nah, daripada kita menggunakan rumus cara menghitung tadi dengan satu persatu, itu kan memakan waktu. Kita bisa menggunakan cara dengan mengklik pada ujung bagian bawah ini ke bawah, lalu hasilnya pun sudah terlihat. Nah, di sini kan kita mencari orde 0 grafik dan Y dan R2-nya, yaitu dengan cara memblok bagian sini sampai sini, lalu kita ke insert, pilih sketcher, pilih yang ini, lalu kita klik garis ini, klik kanan, pilih add red line, lalu kita klik display equation dan display R squared-nya. Nah, untuk ini hasil dari data orde 0-nya. Kita perbesar terlebih dahulu. Oke. Lalu selanjutnya kita akan mencari grafik dan hasil dari data orde 1, yaitu dengan cara mengcopy ini, kita taruh sini, dan mengcopy dari yang konsentrasi len CT-nya ya. Kita buka saling. Nah, di sini kan hasil yang ini dan hasil yang ini berbeda. Agar hasilnya sama seperti hasil yang di atas, kita klik bagian ini, lalu klik yang ini. Nah, hasilnya sudah sama ya. Nah, lalu kita akan mencari grafik dan arsobansi dan R kuadratnya dengan cara memblok ini. Kita klik insert, pilih sketcher, pilih ini, lalu klik garis yang di sini, klik kanan, pilih add red line, lalu kita klik display equation sama display R squared-nya. Nah, ini hasilnya sudah terlihat, saya perbesar terlebih dahulu. Nah, ini merupakan hasil dari data orde 1. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke PPT lagi. Nah, tadi kan orde 0 ini datanya dari yang soal yang di depan, yang sebelumnya tadi. Nah, tadi kan kita sudah menghitung hasilnya menggunakan Microsoft Excel, didapatkan hasil arsobansinya itu negatif 0,7743x ditambah 101,7, lalu dapat diketahui R kuadratnya yaitu 0,9997. Lalu pada orde satunya tadi kan sudah kita hitung menggunakan Microsoft Excel, didapatkan hasilnya Y sama dengan negatif 0,0282x ditambah 5,2485. Lalu R kuadratnya yaitu 0,8528. Nah, di sini kita akan menjawab dari soal sebelumnya. Yang pertama kan diminta menjawab orde reaksi. Nah, tadi kan kita sudah menghitung menggunakan Microsoft Excel, diketahui orde 0-nya nilai A-nya sama dengan 101,7, nilai B-nya 0,7743, nilai C-nya 0,9997. Nah, tadi kan pada slide sebelumnya di sini saya hasilnya negatif ya. Nah, tapi ketika di sini tidak ada negatifnya. Nah, itu kita tidak menggunakan negatifnya karena dengan kita menggunakan negatif ini menunjukkan kalau grafiknya itu mengalami penurunan. Jadi tidak digunakan negatifnya. Lalu pada orde 1 nilai A-nya yaitu 5,2485, nilai B-nya 0,0282, nilai C-nya 0,8528.
28. Nah, di sini juga tidak menggunakan negatif. Nah, untuk menentukan orde reaksi pada orde 0 dan orde 1, yaitu dengan cara melihat nilai R-nya yang paling mendekati angka 1, yaitu orde 0 kan yang paling mendekati angka 1 karena dia 0,9997. Nah, lalu kita akan menentukan tetapan laju reaksi. Nah, laju reaksi ini dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi atau laju bertambahnya konsentrasi. Nah, tadi kan kita sudah diketahui nih orde reaksinya yaitu orde 0. Nah, berarti nilai A-nya sama dengan 101,7, nilai B-nya 0,7743, nilai C-nya 0,997. Nah, tadi kan pada rumus orde reaksi nilai K-nya itu sama pada data orde 0. Nah, nilai B-nya itu sama dengan data pada orde 0. Nah, K sama dengan B sama dengan hasilnya kan 0,7743. Nah, selanjutnya kita akan menentukan waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan untuk kehilangan setengah dari kadar awal suatu reaktan, atau dengan kata lain waktu yang diperlukan A menjadi 1/2A, yaitu dengan rumus T1/2 sama dengan C0 dibagi 2K. Ini merupakan data dari tabel soal sebelumnya. Nah, tadi kan udah diketahui K-nya sama dengan 0,7743, lalu kita akan melakukan perhitungan C0-nya. CT sama dengan C0 dikurangin KT. CT-nya dari sini 94, C0 sama dengan C0 dikurangi 0,7743 dikalikan 10, waktunya dari sini. Nah, lalu 94 sama dengan C0 dikurangi 7,743. 94 lalu 7,74 yang dipindah ruas jadi plus 7,74 sama dengan C0. C0-nya ini sendiri ya. Lalu hasilnya 101,743 mg per ml untuk C0-nya. Lalu pada perhitungan paruhnya, T1/2 sama dengan C0 dibagi 2K. T1/2 sama dengan hasil dari ini, 101,743 dibagi 2 dikalikan K-nya yaitu 0,7743. Nah, T1/2 sama dengan 101,743 dibagi 1,5486. Nah, T1/2 ini didapatkan hasilnya 65,69 menit. Lalu di sini kita diminta menentukan persamaan reaksi. Ketika membuat persamaan reaksi, maka CT dan T tidak dirubah menjadi angka. Jadi yang dirubah dengan angka hanya C0 dan K-nya. Dengan rumus CT sama dengan C0 dikurangin KT. Nah, diketahui C0-nya yaitu 101,743, K-nya yaitu 0,7743. Lalu yang ditanyakan CT-nya. Lalu dijawab CT sama dengan C0 dikurangin KT. CT sama dengan 101,743 dikurangi 0,7743 didapatkan hasilnya 100,9687. Nah, lalu diminta menentukan kurva grafiknya. Ini merupakan gambaran dari kurva grafik pada orde 0. Sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang saya jabarkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.